seorang aktor Indonesia yang tergolong aktor lama dan sering dikenal memerankan peran antagonis. Inilah Adipura Prabahaswara. Tak heran sudah banyak judul sinetron yang ia bintangi. Selain dikenal sebagai aktor yang cukup handal, pria kelahiran 24 Februari 1969 yang kerap disapa Adipura ini juga mengerti tentang agama. Kini ia juga banyak mengisi acara sebagai penceramah. Meski mendapatkan segala macam bentuk kenikmatan dunia, ternyata Adipura masih merasa ada yang kurang di dalam hidupnya. Ia masih merasakan kekosongan dalam hatinya. Namun kini ia mulai memperdalam ilmu Al-Quran dan Sunnah dan membuatnya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Al-Quranlah yang memberikan solusi setiap masalah yang ia hadapi. Kini Adipura pun bisa berbagi ilmu yang ia dapat dengan mengisi berbagai acara ceramah. Meski begitu, ia tidak mau disebut sebagai ustadz. Ia lebih nyaman dengan sebutan motivator agama. Dan setiap harinya, ia selalu ingin melakukan perbaikan dalam hidupnya. Nah, itu dia tadi contekannya siapa yang mau hadir di sini. Langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adipura. Waalaikumsalam. Sehat Mas Adi? Alhamdulillah. Tadi yang mau katanya gini, aduh kalau misalnya boleh dibilang, mendingan dibilang motivator, betul Mas Adi? Iya, motivator itu kan skopnya lebih luas. Lebih Karena luas. kalau selama ini pendakwah itu lebih kepada Dibalik piring mengambil ketisuan kamu. ya, bagian mahdoh. Padahal ada ibadah goiru mahdoh. Nah, saya lebih kepada ibadah yang mahdoh dan goiru mahdoh. Jadi lebih luas cakupannya menurut hemat saya. Iya. Oke, itu Mas Adi, dia. kita kan hari ini temanya menjaga ketakwaan setelah Ramadan begitu. Mungkin bintang tamu yang satu ini juga Mas Adi, siapa tahu bisa menjaga ketakwaan di bulan Ramadan. Berbicara soal menjaga ketakwaan, sebentar lagi kita juga akan bergabung lagi nih Nak ya. Siapa dengan itu? salah satu aktris cantik, jadi lengkap. Ada aktor, ada aktris juga. Lalu bagaimana cara sang aktris untuk menjaga ketakwaan usai Ramadan? Kita simak liputan seperti ini. Ratna Listi yang mempunyai nama lengkap Ratna Sulistianingsih ini lahir pada tanggal 2 Agustus 1973 di Madiun, Jawa Timur. Ratna Listi tak hanya berprofesi sebagai penyanyi, namun dia juga seorang presenter dan pemain sinetron. Karir Ratna diawali dari kemenangannya dalam ajang bintang radio dan TV se-Jawa Timur pada tahun 1989, sebelum kemudian menjadi penyanyi profesional. Artis cantik multitalenta ini terkenal sejak merilis debut album Obsesi pada tahun 1998. Baru-baru ini Ratna Listi meluncurkan buku terbarunya, yaitu 100 Motivasi Ratna Listi. Melalui buku ini, Ratna ingin mendorong para pembaca untuk membiasakan diri bersikap positif ketika menghadapi ujian hidup. Tak hanya itu saja, kini dia pun menjajal peruntungannya di dunia kuliner dengan membuka restoran. Sebenarnya Ratna Listi sudah cukup lama menekuni bisnis kuliner, yakni rumah makan dengan menu bebek bernama Bebek Jumbo. Menurutnya, usaha kuliner ini awalnya dilakukannya hanya sekedar coba-coba, karena dia memang hobi makan bebek. Tapi lama-kelamaan, usaha ini mulai serius dijalaninya. Nah, Ya. itu dia bintang tamunya sudah ada bersama kita. Assalamualaikum Mbak Ratna Listi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita mau ngucapin selamat juga sama Mbak Ratna Listi. Katanya kan baru launching buku ini dia ya, Nah, 100 motivasi Ratna Listi. Nah ini Ya. kalau nggak salah bukunya mengenai status-status atau quotes-quotes Quotes ya. ya. Sebenarnya ini adalah quotes yang sudah pernah saya posting di sosial media sebagai Betul. status. Dan karena pada saat saya posting banyak teman-teman yang menganggap mendapat kekuatan dari kata-kata itu, terus banyak yang memberikan masukan, bikin buku dong, bikin buku. Terus saya sounding ke pihak penerbitnya, Gramedia, dapat respon yang sangat baik. Ya udah akhirnya di launching, dan harapan saya sih mudah-mudahan lebih banyak orang yang bisa memetik manfaat dari bukuku ini. Gitu. Amin, Iya, amin. betul. Nah, Mbak Ratna, kita kan temanya hari ini menjaga ketakwaan setelah Ramadan. Saya
sudah mulai pakai peci, tuh ya, udah Kalau pakai baju Reza niat koko. banget dia katanya menjaga Oh, oh. ketakwaannya, benar-benar dari tampilan udah dijaga banget, pakai peci terus-terusan katanya kayak gitu. Perlu kayak gitu nggak sih Mbak Ratna? Kalau bagi saya yang penting kita itu menjaga connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari hati kita menyebut terus namanya. Misalnya kalau kita kaget kadang latah ya latahnya diganti astagfirullah atau Allahu Akbar. Pokoknya setiap nafas kita astagfirullahaladzim apa Allah. Pokoknya sebisa mungkin kita terkonek terus dengan Allah gitu. Terus selain itu membiasakan kata-kata yang positif karena kata-kata itu mengandung energi. Iya. Hati yang tenang dimulai dari kata-kata, tapi amarah pun dimulai dari kata-kata. Iya. Dan kata-kata buat saya adalah doa. Jadi sebisa mungkin kita mengeluarkan kata-kata yang positif supaya menjadi doa yang baik untuk kembali ke kita sendiri. Oke, kalau misalnya untuk Mas Adi sendiri nih yang namanya bulan Ramadan gitu ya Mas, ya buat pemirsa, memotivasi pemirsa juga menjaga ketakwaan. Di bulan Ramadan ini kan bisa dibilang ada yang tiba-tiba mendadak jadi agamis banget gitu loh. Tiba-tiba Biasa langsung, nih, tiba-tiba waduh mendadak jadi kan? alim sekali. Nah kemudian 11 bulan karena ngerasa udah sudah lewat nih selesai nih, masanya. udah lewat nih, oke kita balik lagi. Nah itu kira-kira gimana tuh Mas, memotivasi mereka untuk ya udah stay begitu aja. Kalau tadi bicara bahwa takwa itu dari performa atau penampilan tidak salah. Dalilnya di surat 7 Al-A'raf ayat 26. Pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa. Pakaian takwa. Ada pakaian takwa. Oke. Kemudian berikutnya adalah apakah untuk ketakwaan kita harus maintain? Kalau istilah Mbak Ratna hubungan dengan Allah. Di surat 33 Al-Ahzab ayat 41, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya, maka zikirnya terus jalan. Makanya saya sependapat dengan beliau juga ketika beliau mengatakan lisanmu atau perkataanmu adalah doa. Itu hadis, tapi di Qur'annya juga ada. Di surat 51 Az-Zariyat ayat 23, demi Tuhan langit dan bumi, maka semua terjadi seperti perkataanmu. Jadi so far sih aman-aman aja. Tapi kalau tanya sama saya bagaimana? Jadi maksudnya apa yang disampaikan oleh beliau itu memiliki dalil yang kuat di Qur'annya. Tapi kalau tanya ke Adipura Didik gimana nih caranya supaya maintain ketakwaan? Saya cenderung mempergunakan di surat 3 Al-Imran 138. Ada bayan nulinas wa huda wa mau'idatul lil muttaqin. Al-Quran adalah bayan penjelasan, Al-Quran adalah petunjuk, dan Al-Quran adalah pengajaran orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin maintain ketakwaan kita, ya mau nggak mau Anda harus membaca Quran. Mau nggak Karena mau Anda harus karena di surat 8 Al-Anfal ayat 2, keimanan kita kan naik turun. Iya. Pertanyaan yang tahu bagaimana meningkatkan dan menurunkan iman, ya Allah yang bikin kita tahu. Nah di dalam Al-Quran surat 8 ayat 2 Al-Anfal jelas bahwa ayat-ayat Al-Quran akan menambah keimanan. Ketika dibaca ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan. Maka saya cenderung kepada membaca Quran itu hal yang penting. Makanya hadisnya barang siapa membaca Al-Quran, maka ada satu malaikat yang menjaganya. Menjaga apa? Menjaga ketakwaan Anda. Hadisnya begitu. Nah, Oke. Mas Adi, berbicara tentang ketakwaan gitu ya, ketika kita bulan Ramadan, Lebaran, usainya kita berubah menjadi lebih baik begitu dan mulai takwa, kadang kan banyak orang mencibir, kok lu munafik banget, langsung berubah tiba-tiba secara Berubah drastis total gitu. Terus gimana sih sebenarnya cara nurunin ego kita dari omongan-omongan orang? Jangan dijawab dulu, kita tidak iklan dulu ya. Dan kita juga akan undang pemirsa ya. Betul, kita untuk undang gabung buat telepon. pemirsa. Nanti kita akan buka segmennya untuk tanya-tanya, boleh sama Mbak Ratna, boleh sama Sadi juga di 021 314 1360. Nanti ya standby, dicatat nomornya baik-baik, nanti kita balik lagi di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Kau dekat, hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Aku jauh, engkau jauh.